Untuk bola dengan kepala divisi Humas Mabes Polri. Kalau dia setuju kan dia bisa kasih masuk media di dalamnya. Kalau gitu, LBH juga sama. Kepala divisi hukum Mabes Polri. Sehingga nanti bagian-bagian itu sudah ada, kita tidak susah. Daftarkan. Gitu. Jadi kita tidak susah. Jadi kalau umpama pemerintahan ini kalau kita sudah kasih masuk, gitu, macam saya kok tiba-tiba muncul desa tertinggal minta bantuan Bayangkara Provinsi DC menjadi pemantau dan kasih kita modul untuk menyangkut tentang penggunaan dana desa itu. Maka di sana kan kita sosialisasi Pak. Ya. Satu kabupaten kepala desanya itu sama camatnya mereka yang tanggung dananya, pembicaraan dari kita. Ya. Pengawalan itu. Ya, bahkan saya sudah lihat sendiri ya, beliau bikin surat permohonan PNS tanpa tes itu dan diterima sama Badan Kepegawaian. Saya BKN itu sudah dua kali. Pakai logo BNRI. Bantu masyarakat. Kalau meloloskan orang yang terkendala. honorer tapi bisa diangkat itu kategori 2. Banyak yang direkomendasikan PNS tanpa tes diterima. Aku berhasil, makanya aku dapat penghargaan tuh ada pemerintah itu provinsi. Jadi satu personal yang berkualitas, kedua lembaga kita juga nggak disepelekan gitu. Jadi macam kayak saya di sana. Saya kan kepala perwakilannya. Media ini saya tidak bisa salah, cuma briefing dia aja. Tugasnya dia nanti kalau memang dia rasa tidak bisa, oke, sampai nyampe pada saya memantau lapangan gitu. LBH-nya juga sama. Kita percayakan orang ya suruh dia jalankan dulu. Begitu. Jadi langkah yang paling positif yang sekarang harus dibuat itu tadi. Kita mantapkan profil dulu. Ya. Misi-misinya. Program maksud dan tujuannya, program kerja. Program kerja tidak usah jangka pendek, menengah, panjang. Satu kali aja. Kita ini kan kerjanya satu kali saja. Iya. Nah itu. Ya, bagaimana Pak Sekjen? Kita samakan persepsi. Ya, kita buat. Gitu. Bagaimana Pak? Ya, so, supaya keberadaannya ini kita sudah menyampaikan. Macam saya kan KPK bisa dengan saya sekarang sudah bisa bagus komunikasinya saya. Begitu. Jadi beliau menyurati KPK bahasanya cepat ya. Kalau sifat surat biasanya biasa ya, tapi ini sifatnya saya lihat segera. Ya, segera dia minta saya. Ya, berarti lembaga kita dinilai Pak. Gitu. Memang kalau paham kan Bayangkara Negara itu dari nama aja kan orang sudah paham ya, logonya juga. Waktu ya. Mabes Polri, ini nggak makanya kita tidak bisa keluar dari rel Polri, tidak bisa. Minimalnya sedikitnya harus sama ya Pak. Sehingga orang di sana lihat profil kita kan dia sudah tinggal dia nanti di kantornya dia. Sama itu. Kalau tolong perhatian nanti kan dipanggil pimpinannya menghadap. Pak, bagaimana Pak? Bahkan Kapolda NTT sudah kirim ke Kapolri ya surat ya untuk PNRI. Kapolda NTT bagus. Orang yang sikap tepat sekali dia. Iya. Iya tepat. Jadi di sana dengan adanya BNRI akhirnya dia perintahkan Kapolres itu mereka susun draftnya itu jabatan Kapolres sampai ke Buser itu dia punya nomor aktif setiap kali 24 jam tidak boleh tidak aktif diperintahkan. Akhirnya dikirim ke saya, jadi Kota Kupang semua kabupaten ada lengkap. Begitu. Jadi kalau bisa Pak Sekjen, pada yang bertugas itu bagaimana memperbanyak stiker. Karena kita tidak bisa sosialisasi kalau daerah Jakarta itu susah. Oh, iya. Ya, memperbanyak stiker bertuliskan pengaduan hukum bagi masyarakat contohnya. Nanti kita jalan-jalan kasih aja. Kaget kan orang sudah datang mengadu di sini. Begitu. Jadi stikernya harus diperbanyakkan, stikernya itu harus ada. Ya toh, kalau kita pakai kampanye, kita setengah mati. Daerah di sini susah ini. Dan kalau daerah di sana, begitu. Jadi bikin stiker pengaduan masalah hukum pidana maupun perdata. Kalau umpama rasa berat bagaimana di sini kalau minta pemikiran saya, aku terbang datang. Bisa itu. Aku bantu. Ya begitu. Sehingga maksudnya nanti teropongnya nanti Pak pimpinan dan staf pengurus di pusat itu buat teropongnya taruhlah Jawa Timur sama NTT dan teropong Bayangkara. Sehingga nanti prosesnya mereka ini berjalannya bagus untuk dilihat dari provinsi lain. Tinggal saja provinsi lain ikuti saja begitu. Iya, pilot project ya. Iya.
Kira-kira proposalnya bisa diselesaikan dalam berapa hari? Sekarang, karena besok harus ke Mabes. Masing-masing itu. Udah bisa. Nah, karena kan gini, saya kan beliau udah telepon bintang 2 juga di Mabes sama orang istana kan, Pak Paul itu. Pak Paul kan sudah siap bantu full tuh PNRI. Bahkan minta posisi DKI, cuma kan untuk level Pak Paul kan tidak, DKI sudah ada Pak. Sudah ada. Orangnya mau datang ke sini langsung ketemu Pak. Oh gitu. Iya. Kapan? Sekarang ini dia lagi dalam perjalanan. Yang perempuan itu ya? Tidak, yang bukan laki-laki. Ini orangnya mantap dia. Orang cukup pernah jadi reporter juga toh. Jadi macam kita di sini. Lagi jalan. Nah, Lagi kita jalan. di sini ya kan Lagi jalan. nanti kan gini. Kepala ketua medianya itu nanti dia punya ada dia tentukan orangnya apa. Nanti Pak itu apa kita. Oh, kau ini menangani sama kalau kita ada pakai online, kalau khusus tulisan online saja. Iya. Itu hapus media cetak, nanti kau langsung artikelnya. Begitu, jadi tidak susah kan? Ini pastinya kontrol dia. Begitu. Kalau besok Adinda ke Mabes Polri coba mintain saran dari kan Kapolda Indonesia. Iya. Bisa nggak umpamanya BNR ini ada di setiap Kapolda? Iya. Jadi minta mereka, minta arahan untuk mereka. Oke, begitu saja. Bisa saja dia mengadakan orang lain ada di sana, tapi BNR ada di semua. Seluruh Kapolda. Itu memang ada. Itu goals kita memang. Betul. Iya. Karena nanti orang bertanya kan, nggak ada kok di Polda di BNRI. Itu harus jadi bermitra di semua daerah. Semua Iya. daerah, iya. Dan sini kan Itu kita benar Pak. punya. Benar. Nah itu diminta pendapat dan arahan. Iya. Ada besok siapa dulu saya bisa tuntut kita langsung ke Mabes. Ini bintang 2. Oh, iya, Tapi sudah. Bang Hafiz juga bisa ikut Bang Hafiz. Kalau bisa sih. Dan nanti juga kegiatan di daerah itu harus ada laporan yang ke pusat. Iya. Ada kegiatan laporan untuk pusat. Iya, betul. Karena kalau Kapolda tidak jauh berhubungan mitranya juga dengan gubernur kan. Ya. Kepentingan BNRI ya Pak. Gubernur itu banyak CSR, guguran, Iya. gitu. Jadi, tapi hukumnya kita jalan, jadi bermitra dengan seluruh Kapolda. Gitu. Iya. Kalau ini tercetus, inilah yang pertama. Iya. Gitu. Karena kita di lapangan pasti tanya. Jadi saya dalam 7 bulan ini Bang Hafiz, ini kan kita kerja 7 bulan ya. Saya membuat bagaimana PNRI seksi sehingga Polri itu menolak kita tuh nggak bisa gitu. I have no reason to refuse you, ya kan? Iya. Saya nggak punya alasan untuk menolak kamu gitu. Iya kan? Ini semua menguntungkan saya gitu. Nah ini yang sedang kita konsepkan. Terus kalau potensi, Masa pemikiran Polda DT saya, Polresnya bisa kok bahwa namanya Bayangkara kan dia ini kan bisa jadi orang bilang apa ya, apa namanya sayapnya Mabes. Sayapnya. Masa orang Mabes tidak mau terima gimana? Iya, betul. Itu. Kalau dulu Bayangkara Indonesia dipegang Pak Badrun Haiti, cuman sayangnya tidak lanjut MOU kan karena apa sih? Nggak kepikir atau belum tahu urgensinya. Pak dulu kan pemretnya Pak Samsul Maliki kan, Samsul Maliki itu kan pimpinan saya dulu. Nah setelah Pak Badrun Haiti nggak ada ya sudah terbengkalai ya kan. Iya, Cuma kalau MOU-nya dengan institusi kan mau sampai kapanpun institusi itu tetap Iya. berdiri. dia sekarang komisaris Grab, Oh gitu ya. BA. Itulah pentingnya kita berdiskusi. Nah, jadi di struktur Pak Moderator saya minta waktu sedikit Bisa. Jadi untuk struktur karena saya dapat penambahan Pak Sekjen, Pak Humas sama Pak Ketua RSM. Rencana saya ingin memasukkan satu namanya Mbak Uda ya. Kalau di benak saya beliau itu kan sarjana hukum. Jadi saya rasa Pak Sekjen perlu didamping oleh beliau saya rasa. Sudah ada tank-tanknya. Betul, karena kan beliau Kalau dari sana, dari sini kan. Ya, kalau Pak Sekjen kan organisatoris ya, artinya untuk Masuk ke ya, tapi harus backup juga orangnya paham hukum Pak. Karena kalau enggak Bapak nanti kecolongan bahaya juga, karena kan kita nggak selalu langsung nggak mesti selalu bisa komunikasi dengan Fayat kan, karena kesibukan Pak Fayat gitu. Nah makanya Bapak didampingi oleh Pak Wida. Terus juga Pak Wida ini orangnya gesit Pak, Butati juga Pak, cuman dia lebih muda gitu. Ya, Butati juga, cuman dia lebih muda. Nah itu harus didampingi. Terus wakil bendahara. Ya, wakil bendahara, saya masih pikir nih nanti belum dapat kira-kira siapa ya wakil bendahara. Terus nanti wakil humas ada satu yang semalam itu siapa namanya? Udah siapa Muhakam ya? Udah Muhakam tuh nanti masuk wakil humas tuh. Yang semalam itu.
Oh ya, Pak Mahakam. Ya, karena dia kan domisili di Jakarta kan. Dan terbangnya udah lumayan. Ya, jam terbang lumayan kan. Nah, jadi nanti buat membackup. Kalau terusan aja kalau Pak Herman di organisasinya semacam ini terbilang baru kan, cuman beliau ini orangnya mau belajar ya kan, terus orangnya tulus gitu loh. Pengalaman lapangannya luar biasa. Iya betul, makanya saya taruh beliau di humas gitu. Taruh beliau di humas. Nah terus Maaf, itu yang tadi delivery deh. Ya belum telepon. Bukan, yang di Gojek udah masih Udah nyampe belum? enggak? Yang dipesan Ini ini nggak telepon ya? Biasanya kan telepon ya. itu tadi dicatat nggak yang tadi saya belum ya? Enggak yang masalah struktur penambahan baru. Oh belum. Belum ya. Pada penambahan struktur baru di wakil sekjen. Belum ini. Belum. Kalau mau hakam kapan waktu bisa disebar. Iya. Nah, terus saya untuk pemimpin redaksi sih saya meminta dengan hormat ya kesediaan Bang Hafiz gitu. Kalau saya kembali ke floor. Oh iya. Saya kembalikan ke floor. Iya pun siap. Karena Tadi aku sudah bilang. karena ini tidak ada kong-kali sama beliau. Beliau ngundang secara tulus. Baru hari ini saya bisa datang gitu. Saya baru saja purna dari One Press. Sebel lihatnya di dalam. Itu pribadi saya ya. Saya idealis. Baru aja purna saya. Itu udah kalau kayak Hongkong kalau yang malam. Ada gitu. Baru aja purna. Karena saya juga sering diskusi Pak, nah, ketua pimpinan juga mencari figur-figur ya kan. Mungkin apabila berjodoh ya kan. Berjodoh kita kawin lagi ya. Nah, jadi saya pribadi pertama tidak menolak, saya kembalikan ke floor gitu kan. Saya juga pernah punya karya jurnalistik, gue sering nulis gitu. Saya emang orang nggak banyak ngomong Pak sebenarnya. Tapi kalau nulis ya, teman-teman wartawan juga banyak. Kalau pernah menonton Republik Mimpi dulu di Metro TV, kalau tahu Gus Dur, Megawati, Megakartik itu olahan saya. Tapi yang memang Effendi Ghazali. Saya emang nggak hobi bukan banci kamera kalau saya. Butet dari monolog sampai ngikut gitu. Dan dipanggil sama Sofyan Jalil karena presidennya SBY 4 kali saya dipanggil. Kenapa? Mau dibubarin untuk program. Pak Surya, lo jalan aja katanya gitu kan. Karena ini betul parodi politik yang pertama kali penontonnya pakai mahasiswa. Itu baru saya. Iya benar sih ya. Kalau dulu kan bayaran tuh penontonnya, sekarang pakai mahasiswa. Nah, dia dipanggil, Pak Sofyan Jalil Kominfo saat itu. Panggil, Dinda datang gitu. Datang Pak, saya datang. Nih, baca surat SBY marah nih. Saya tawa aja. Abang mau apain? Saya bilang, abang mau tutup. Ya ini mesti di predel katanya gitu kan. Oh iya Bang. 98 saya sudah kenyang nih saya. Gigi patah, ini patah, udah lah ya saya bilang. Karena gini Bang, kalau abang mau tutup, saya kan ngambil, saya cerita dulu nih kronologinya. Ini saya ambil headline dari Kompas. Saya bawa ke kampus, dibikin paper sama anak S2, kemudian baru saya bikin skenario. Nah, lantas baru saya reading di studio Metro TV, gitu. Baru tayang. Jadi kalau abang mau tutup dulu koran Kompas, tutup dulu kampus UI, tutup Metro TV, baru tangkap saya. Kameranya di situ. Muki mak kau, ini kan Aceh satu nih kan. Muki mak kau kan. Ah udah absen aja kau. Absen aku. Berat absen. Ini 4 kali dipanggil. Dah, Bang aku lapar. Kenapa yang manggil aku? Ya udah kita makan di warung bawah. Makan. Selesai makan, kita cerita, Bang aku mau pulang. Ya pulanglah kau. Yang manggil karena apa? Gua punya ongkos. Jadi setiap absen aku 2 juta. Emang pandai kau katanya gitu kan. Tapi aman dia udah akhirnya aman. Nah, kebetulan sudah tidak baik, Gus Dur sudah meninggal, tidak boleh lagi diparodin, saya nggak enak, etika politik nggak boleh, saya nggak etis. Saya bikin turunan demokrasi gitu programnya. Jadi nggak kuat juga anak-anak, sudah bubar. Demokrasi ya. Demokrasi kan IWL, kita nggak kuat juga. Kan Bang Paulo bilang, udahlah, tidak kau jalanin aja terus. Enggak Bang, nggak cocok lagi Bang gitu. Pak Harto dimainkan udah nggak cocok lagi, Gus Dur udah nggak cocok lagi. Gitu kan.
udah kita bubar aja, ini kan fenomenal saja berbuat gitu. Walaupun itu disiarkan di 12 negara gitu. Sampai hari ini Metro TV itu utang 4 mobil sama saya, Tiana. Saya bilang sih ikhlasin aja sudah. Mahal juga tuh mobil 4 biji udah Nah, berapa Pak? tapi hasil dari situ Tiga miliar. saya kirim ke kampus untuk adik-adik kita yang perlu beasiswa. Saya tidak kutip. Jadi kalau saya ditunjuk sama Dinda jadi Emret di sini, saya kembalikan ke Pro karena tidak ada paksaan, ini kan ikhlas, karena tujuannya mulia, sejalan sama saya. Dan saya akan membukakan sinerginya saya tadi, karena belum pernah ada BNRI atau siapa tuh yang bersinergi baik dengan Komisi 3 dan Komisi 1. Tidak ada yang pernah kita melakukan hal itu. Kemudian juga belum ada yang menggagas dengan Kapolres Indonesia. Ya, itu nanti referensinya akan baik, turunannya baik ke Polres, ke Polda, terus akan baik ke bawah gitu. Memang sudah dibahas Pak. Saya berpikir dibahas. Saya baru hari ini cerita saja, dia nggak kasih apa-apa, pokoknya abang datang ya bang, datang aja udah nggak kasih apa-apa. Saya nggak kasih clue saya. Nggak kasih clue, saya nggak kasih apa-apa sih, udah diam. Jadi biar langsung di sini kan. Dan sampai nanti bagaimana tujuannya BNRI bisa tampil di Insya Allah Indonesia Airport masih ada gitu loh. Nah. Bang Karni kan? Betul. Ada satu case yang kalian, bang tolong bang nih anak-anak tampil bang gitu kan. Nah, Iya. tampil di situ jadi bicara supaya brandnya Dokter. naik. Naik ya. Karena kalau itu sudah beres berarti daerah bisa kerja, sudah bisa berkarya. Iya. Sebetulnya gini, kalau kerangka berpikir saya selaku pimpinannya, beliaunya cocoknya sekjen, jadi membawa semua. Tapi saya belum dapat orang yang tepat untuk media, karena media ini ujung tombak betul nih, dan akan banyak disoroti media ini. Ya, kalau orang media ini cuma cerdas tapi nggak cerdik nggak bisa, gitu. Sambil redaksi itu harus cerdas dan cerdik gitu. Dan kita juga bisa menjadi sumber untuk televisi. Iya dong. Ya, Akhirnya gitu. betul. Ini data gue, the source gitu kan. Nah, bisa jadi mereka juga kan punya reporter gitu kan. Ya. Kebetulan saya juga punya kawan reporter ke Indonesia, nanti kapan-kapan saya ajak kenalan di sini. Bisa sinergikan sama saya. Tadi yang ngatur lu masukin beritanya ke sana, masukin ke sana. Tapi dari BNRI. Iya. Gitu. Ya, Komisi 10 Pak Samsul Maliki kan untuk membayar Bukan adil kan dari ya, Idul Fitri ketua DPI Tipikor. Belum kalau lagi sih. Tadi gue ngomong pakai Gojek ya. Bang Rito Rizal kalau ada halangan jadi ketua DPR dan Dirjen. Amin. Itu udah kita Itu saya udah diminta lagi jadi tim ahlinya beliau. ya kan ketua DPR RI.